Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang proyek kecil kita yang berjudul pembuatan server menggunakan Proxmox unit jasa layanan FTP web server. Perkenalkan, nama saya Handi Arya Ramadan. Dan saya di Satya Maulana. Saya Muhammad Jilan Ramadan. Pertama, saya akan menyampaikan tentang deskripsi produk yang akan kami buat. Produk yang kami buat merupakan sebuah virtual environment box yang menyediakan berbagai macam OS dalam suatu lingkungan virtual untuk layanan FTP dan web server. Apabila kita analogikan, Proxmox ini ibaratnya adalah sebuah pasar, dan di dalamnya itu terdapat banyak sekali toko. Nah, di Proxmox ini itu kayak sebuah tempat kayak OS, tapi di dalamnya itu banyak operasi sistem yang dimana setiap operasi sistem itu bisa memiliki layanan yang berbeda-beda, yang sama seperti pasar, satu tempat tapi banyak yang jualan dengan barang yang berbeda-beda. Lalu kita akan bahas tentang latar belakang dari produk kami. Kebutuhan yang semakin meningkat di zaman sekarang. Proyek kami memungkinkan pengguna untuk membuat banyak server namun hanya dengan satu perangkat. Kita bisa membayangkan jika kita memiliki banyak layanan, tapi kita juga memiliki banyak server yang pastinya akan menghemat sebuah ruangan untuk server. Yang akan membuat sempit suatu ruangan hanya untuk server saja. Lalu juga Proxmox ini dapat mengurangi biaya yang digunakan untuk membuat server, karena hanya dengan satu perangkat maka kita bisa membuat banyak layanan sekaligus. Lalu saya akan membahas tentang tujuan dari produk. Yang pertama, menghemat sumber daya untuk membuat server. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, server ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar hanya untuk sebuah layanan. Nah, dengan adanya Proxmox ini, kita dapat membuat beberapa lebih tepatnya manfaatkan beberapa OS untuk membuat layanan, namun kita hanya menggunakan satu perangkat. Lalu selanjutnya sebagai penyimpanan data dan transferring data. Untuk layanan FTP itu bisa berfungsi untuk tempat penyimpanan data dan juga transferring data yang dapat memudahkan kehidupan kita. Selanjutnya memberikan layanan jasa pembuatan server. Produk kami juga bisa dijadikan sebagai layanan memberikan layanan jasa pembuatan server. Produk kami bisa juga sebagai acuan bisnis untuk mendapatkan uang tentunya, dengan memberikan jasa pembuatan server untuk macam-macam layanan seperti FTP atau web server atau database server dan lainnya. Nah, yang selanjutnya setelah kita menjelaskan mengenai deskripsi produk, tujuan produk dan juga latar belakang dari produk, ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari produk kami, yang dimana terdapat manfaat baik dari penyedia jasa dan juga bagi klien penyedia jasa di sini yang menggunakan produk kami. Yang pertama, bagi penyedia jasa yaitu kami sebagai siswa mendapat pengalaman dan tantangan yang baru, dan yang dimana pengalaman dan tantangan ini membuat kami semakin berkembang dalam bidang kami. Dan yang selanjutnya, pada kemungkinan pengembangan bisnis di sini, produk kami ini juga bisa dikembangkan lagi untuk sebuah jasa. Contohnya seperti jika ada perusahaan yang ingin menggunakan jasa kita untuk melakukan transfer data dan sebagainya. Dan selanjutnya mendapatkan dari menu data center. Mendapatkan dari menu ini yang dimaksud itu bukan
antara kendali penuh yang seharusnya bisa lebih dari bagian lain, namun kendali penuh yang dimaksud yaitu server kami tidak terkait dengan pihak ketiga, jadinya tampil kami mendapat kendali yang lebih. Yang selanjutnya kami sebagai siswa bisa belajar memberikan support tentang teknologi server kepada klien. Lalu ada manfaat dari aspek klien yaitu yang pertama akan biaya. Contoh misal mendapat produk kami ini sudah dapat menghasilkan jasa sendiri. Nah, penghematan biaya yang seperti ini yaitu klien yang hanya perlu membayar jasa kami pada awal pembayaran saja dan tidak perlu membayar bulanan. Jadi itu sangat menghemat biaya dari klien. Lalu selanjutnya yaitu kemudahan manajemen. Ini yang dimaksud klien ini dapat manajemen datanya sendiri, mereka sendiri ke puas mereka. Dan selanjutnya backup juga. Ya, ini merupakan manfaat utama dari server kami yaitu backup muda, yang dimana klien membuat data cadangan atau membuat salinan data mereka sendiri pada di web server kami. Lalu selanjutnya yang terakhir, klien mendapat privasi dan kendali data. Ini klien mendapatkan privasi dan kendali data itu sudah jelas karena server ini lingkup servernya hanya kecil, jadi server ini dapat digunakan tidak dalam area yang besar. Lalu selanjutnya keunggulan dari produk kami. Keunggulan produk kami yaitu yang pertama, ini tidak perlu membeli sebuah perangkat server yang dimana di sini sudah dijelaskan di awal kami dari pembahasan tentang saya membeli sebuah perangkat server di mana itu akan menghabiskan sumber daya maupun daya dan lain. Lalu selanjutnya dapat digunakan untuk transfer file jika perlu perangkat server. Jadi jika seorang klien sudah menggunakan jasa kami sebagai transferring data, mereka tidak perlu lagi yang namanya transaksi eksternal seperti flash disk, CD, dan data yang lain. Yang selanjutnya akses dananya juga server yang juga yaitu klien dapat mengakses server kita di mana saja selama server itu masih lalu selanjutnya yang terakhir memberi kemudahan klien untuk mengkonfigurasi layanan mereka. Jadi di sini klien dapat konfigurasi server mereka semau mereka sendiri. Selanjutnya di sini pada saat membuat produk ya tentunya ada alat bahan yang diperlukan untuk membuat produk ini. Ada beberapa alat dan bahan yang kami gunakan dari alat itu. Yang pertama yaitu personal komputer atau laptop. Di sini PC atau laptop ini merupakan komponen utama yang kami gunakan. Yang dimana PC atau laptop ini kami gunakan sebagai server. Dan pada server ini kami pada PC dan laptop ini kami juga konfigurasi atau menginstal berbagai layanan dari server kita di PC tersebut atau laptop tersebut. Nah, yang kedua ada kabel UPP yang menggunakan konektor 45. Di sini menambahkan kabel UPP di sini berfungsi untuk mengatur segala hal yang ada di server. Jadi kita menggunakan dua buah laptop yang dimana laptop pertama ini digunakan sebagai server dan kabel UPP ini difungsikan untuk menghubungkan server tersebut ke server ke komputer yang akan digunakan untuk mengatur hal yang ada di server tersebut. Jadi ini topologi menggunakan UPP. Lalu selanjutnya ya ini ada obeng yang sudah jelas seperti ini digunakan untuk membuka device kita yaitu PC atau laptop untuk mengganti sebuah hardware yang ada di dalam PC atau laptop tersebut yang sering kami ganti yaitu adalah HDD atau SSD. Dan selanjutnya ada HDD atau SSD kosong. Jadi HDD atau SSD ini merupakan penyimpanan device kami yang berguna sebagai penyimpanan data-data dari server kami. Dan kenapa harus HDD atau SSD yang kosong? Karena jika ingin membuat server dibutuhkan
SSD atau SSD yang kosong atau penyimpanan yang kosong. Yang terakhir dari alat yaitu versi sebelah di sini kami gunakan sebagai untuk menyimpan suatu software atau layanan-layanan yang digunakan untuk server, dan juga kami sering jadikan sebagai device yang dimana kami isi dengan operating system atau sistem operasi yang nantinya akan diinstal di server kita. Dan lanjut ada bahan-bahan yang digunakan, yaitu pertama sistem operasi. Sistem operasi ini kami gunakan. Sistem operasi ini berfungsi sebagai menjalankan home server kami. Yang kami gunakan di sini merupakan operating system server, yaitu Ubuntu. Lalu yang selanjutnya ada koneksi internet. Koneksi internet di sini sangat penting dalam pembuatan produk kami, karena koneksi internet ini digunakan untuk mengakses server kita dari jarak jauh dan juga untuk memberi pembaruan terhadap layanan-layanan atau operating system kami. Untuk materi bapak selanjutnya akan dijelaskan oleh rekannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang rencana anggaran biaya. Rancangan anggaran biaya yang dikeluarkan untuk membangun server yang pertama yaitu adalah Apple server dengan spesifikasi merek Asus A200 dengan prosesor Intel Pentium 4200 dan memori 4000 dan 6 GB dengan jumlah 1 unit dan harga satuan 3 juta. Kemudian yang kedua adalah laptop protokol dengan spesifikasi merek Elitebook 2560P dengan prosesor Intel Core i5 20M dan memori 512 144 GB. Jumlah 1 unit dan harga satuannya 3.500. Kemudian yang ketiga adalah SSD atau power 120 GB, jumlah 1 unit dan harga satuan 150.000. Yang kelima yaitu adalah flash disk dengan 32 GB dengan jumlah 1 unit dan harga satuan 25.000. Dan yang kelima adalah koneksi internet dengan provider Telkom dan kecepatan 10 Mbps. Yang keenam adalah sistem operasi. Sistem operasi yang kami gunakan di sini adalah sistem operasi server. Total harga dari rancangan anggaran biaya yaitu Rp355.000. Merupakan jadwal proyek yang kami lakukan pada bulan Juli minggu ketiga. Kami melakukan pengenalan peminatan DPR. Kemudian pada bulan Juli minggu keempat kami melakukan latihan eksplorasi proyek DPR. Pada bulan Agustus minggu pertama kami melakukan pengenalan dengan DPR. Pada bulan Agustus minggu kedua kami melakukan pembagian kelompok sesuai dengan tema DPR. Kemudian pada bulan Agustus minggu ketiga kami melakukan eksplorasi dan penentuan DPR sesuai dengan tema. Kemudian pada bulan Agustus minggu keempat kami melakukan pencarian referensi proyek. Pada bulan September minggu pertama kami melakukan pembuatan laporan presentasi PPS ke DPR serta mengerjakan proyek realisasi materi yang sesuai dengan proyek. Kemudian di bulan September minggu kedua kami melakukan lanjutan laporan presentasi PPS ke DPR dan berkonsultasi dengan guru pembimbing. Tampilan dokumentasi. Jadi berikut ini merupakan tampilan dari Proxmox Virtual Environment yang sudah diinstal dan dikonfigurasi di laptop server. Proxmox Virtual Environment ini nantinya akan diinstal berbagai macam OS sebagai layanan aktivitas server ataupun server. Kemudian berikut ini merupakan tampilan dari server. Server ini
layanan FTP ataupun berserver dalam apapun cara. Sekian masukan dari kami. Silakan apabila ada yang mau bertanya. Izin dijawab. Saya tahu ada beberapa OS juga selain Softbox, tapi alasan kami menggunakan Softbox itu karena banyak tutorialnya dan mudah untuk dilakukan. Sudah. Yang lain masih belum coba. Tapi kalau saya itu jauh lebih banyak yang memakai Softbox. Kita buat inian sertifikat dulu, baru nanti ditawarkan. Saya sudah coba hubungi teman saya yang di hotel buat tim web servernya. Jadi web server teman saya hotel mau saya pakai web saya. Oke, saya tanya saya. Jadi nanti sebenarnya kan ada sama dengan perusahaan lain, PL itu ya. Enggak, yang dasar itu terkait menggunakan Pengguna jasa. Kan bermitra ya. Bermitra nanti berdua. Jadi kayak kalau kita simak aturan itu jadi ada sama jalan gitu. Itu. Ini kan satu ya, tapi untuk semuanya gitu ya. Kendala ya apa dan bagaimana mengatasinya. Yang kedua tadi untuk kelibatan dan segala macam, kira-kira bisa nggak dibuat segala macam tadi? Kira-kira ada nggak yang berbuat jahat misalkan nanti itu jadi kita maka apa yang kita lakukan nanti barangkali ada PP yang nggak berkenan dengan yang kita miliki ternyata mereka kok bikin segala macam. Nggak terjadi kan begitu kalau ya. Kemudian juga saingan bisnis juga ada, jadi kalian antisipasi sebelumnya, apa yang dilakukan. Ini penting juga. Jadi kan tidak hanya ini, juga kita juga menginginkan yang berikutnya. Manakala ada yang tidak beres, saya akan ini. Nanti kan mau juga biasa. Jadi benar. Izin jawab, untuk kendala yang kami hadapi itu beberapa kali hadisnya itu baru jadi harus diinstal beberapa kali, terus waktu pembuatan sudah-sudahnya itu juga beberapa kali gagal. Sampai berapa kali sampai akhirnya jadi seperti ini dari awal juga Mungkin sekitar 2 sampai 3 kali. bisa tadi ya. Jadi kita arahkan dengan tim perlu pendidik dan itu penting. Jadi kita tidak perlu mencari info untuk bahan-bahan untuk memperbaiki manakala ada yang tidak beres di ya kita angkat itu. Aman aja ya, kita aman berarti. Kalau untuk urusan keamanan kita kan masih pakai jaringan lokal. Jadi kalau misal ini diakses publik mungkin masih rentan soal keamanan ya. Jadi kalau nanti sudah yang negara asing juga masih betul ya. Ya tidak menjawab apapun juga itu juga perlu dipikirkan. Kita jangan saja berbagai segala macam ada itu ya, kalau ini kebulannya ini selamanya ini saya harus bagaimana dan ada lagi segala macam harap apa yang kalian hasilkan betul-betul nanti bisa dipakai ya dipakai dan manfaat itu. Ya.
Padahal di bawahnya Proxmox itu ada sistem operasi utama, ya kan? Bisa nggak? Kira-kira. Saya, oke, satu, misal kamu bikin web server, tadi ada aplikasi A gitu ya. Terus saya si hacker ini masuk dari aplikasi A, terus dia landingnya di sistem operasi yang virtual, terus dia keluar ke sistem operasi yang utama. Jadi masuk melalui yang di virtual, Ya. lalu masuk ke Proxmox-nya. Iya. Untuk pertanyaan ini saya rasa sudah keluar dari konteks pembahasan kita. Wah, tidak bisa begitu. Cari. Iya, karena ini kamu membuat server ya, layanan. Saya sebagai customer ya, calon customer gitu ya. Saya mempertanyakan keamanannya. Kamu sebagai sistem administrator. Kalau semua lepas tangan ya kita, ya Indonesia gini-gini aja. Kena iya. Ya. Gak bisa kalau sebagai seorang sistem administrator itu sekali lagi saya bilang kita tidak bisa buruk license-nya gitu lah. Ya. Server saya kena hack. Ya udah nggak bisa saya ya udah kayak gitu. Saya nggak bisa update aplikasi, nanti aplikasi saya nggak jalan semua. Nggak bisa. Kita bikin kita deploy aplikasi, kita harus pastikan aplikasi kita, bukan aplikasinya, server kita aman. Oke, kita batasi ruang lingkupnya. Kamu sebagai sistem administrator, oke, saya ngamanin servernya. Kalau si developer aplikasinya itu mungkin bukan urusanmu, mungkin. Tapi servernya loh. Caranya gimana? Kamu harus mengidentifikasi ini server saya yang saya buat ini apakah aman atau tidak. Kita nggak bisa kayak, oh karena Proxmox itu tutorialnya banyak, saya pakai Proxmox lah. Saya pakai Apache, saya pakai FTP-nya PSFTPD gitu ya. Kenapa? Karena tutorialnya sudah ada. Nggak bisa dulu. Ya. Kita harus cek itu versinya vulnerable atau enggak. Versi vulnerable atau enggak. Kira-kira ada celah untuk masuk apa enggak? Ya. Never say never. Itu. Saya kasih tahu ya. Proxmox itu vulnerable pada titik tertentu. Ini tinggal kamu research lagi, cari lebih dalam lagi titik vulnerable-nya Proxmox itu di mana. Kemudian kalau kamu sudah tahu, jangan gunakan itu. Apakah ada alternatif lain? Ada. Saya bukan bilang Proxmox-nya ya, tapi ada fitur virtualisasi di Proxmox yang sangat vulnerable. Yang mana dia ketika ada user yang berhasil masuk ke kontainer virtual environment-nya, dia bisa keluar ke sistem utama. Kalau sudah masuk di sistem utama, ya udah mati servernya. Itu ya. Jadi bisa lagi, bagus, ini bagus ya, belum pernah dibikin. Tapi itu lagi, karena kita sudah belajar keamanan jaringan, maka POV-nya, point of view-nya untuk membuild server itu harus lebih aman. Kalau saya bikin dulu ya. Jadi seperti saya mendengarkan Handi tadi bilang itu menggunakan teknologi ya. Padahal di Google itu buatnya. Nah, ini bentuknya itu masih apa? Buat trial and error aja, Pak. Ya, tapi kan kalau ada server tadi istilahnya itu bunyinya kayak kayak juga cuma masuknya rapi, isinya rapi. Pada dari
Di sini saya masih belum menemukan sedikit bahan termasuk di terapi ini terlihat dari alat dan bahannya. Proxmox sendiri itu kan software, jadi dia sudah dibilang komputer. Jadi butuh rumahnya di mana itu Proxmox-nya. Jadi sebenarnya kan memang kalau menyediakan rumah bagi web, saya tadi membuat webnya ditaruh di server melalui transfernya menggunakan MQTT. Rumahnya tadi tanahnya itu menggunakan Proxmox itu tadi. Lokasinya di mana Proxmox itu? Kamu tahu di mana itu Proxmox? Di sini dijelaskan ya tadi. Nah, itu. Terus fungsinya laptopnya itu ada laptop satu sama laptop kontrol. Jadi ini virtual. Di virtual virtual gitu. Enggak, Pak. Jadi yang laptop server itu tadinya saya ganti yang kosongan, terus saya install Proxmox. Nah gini ya, juga buat semuanya. Kalau kita konteksnya di DPR, Project Based Learning, memang sebisa mungkin ini punya nilai ekonomi juga. Ini kan kita juga belajar bagaimana menawarkan sesuatu ke orang. Ketika kita menawarkan sesuatu ke orang, tapi sifatnya itu virtual, hanya coba-coba, nanti value-nya hilang. Jadi harus ada konteksnya juga, segmentasi itu kemana. Kalau segmentasinya ini adalah untuk, jadi judulnya bukan masih umum sih. Pembuatan server menggunakan Proxmox untuk jasa layanan FTP dan industri apa kita nggak tahu. Kalau untuk orang umum, anggap contoh kayak tadi itu yang AWS, kan sudah jelas lokasinya di AWS. Berarti dia tidak membuat server lagi karena harus berlangganan di AWS lah. Ini kamu prosesnya berlangganan VPS di entah itu di luar atau di dalam negeri, kemudian kamu install Proxmox, atau kan kamu membuat server kayak di sekolah ada server fisiknya, kemudian di install Proxmox atau enggak, itu kan belum tersampaikan di slide yang kita presentasi ini. Jadi ketika seandainya ini disajikan ke orang, tujuannya untuk menarik orang biar menggunakan jasamu untuk membuat produk ini, sebenarnya juga belum dapat. Saya kira saya butuh, kalaupun konteksnya kamu adalah hanya jasa install gitu deh, atau konfigurasi, tapi kan tetap perlu Proxmox ini perlu dapat dijalankan di server dengan spesifikasi minimumnya apa. Jadi jangan disebutkan laptop itu. Proxmox itu bisa dijalankan di server dengan spesifikasi minimumnya apa, bisa ditunjukkan estimasi harga, kan hanya estimasi saja. Jadi kalau memang mau satu paket dengan servernya harganya sekian, kalau hanya jasanya saja harganya sekian. Berarti tadi perlu segmentasinya itu harus jelas. Memang yang dari awal sampai akhir di sini belum jelas itu Proxmoxmu kamu taruh mana itu nggak tahu. Jadi kayak mau bangun rumah, tanahnya nggak ada. Tapi masih coba-coba. Nanti server, kalau ini dijual masalahnya dijual juga. Nggak mungkin. Kan kalau di sekolah di masih ada servernya ada. Makanya di server itu di install Proxmox. Kalau tanpa server itu ya Proxmox nggak akan bisa diinstal. Tapi kan butuh spesifikasi minimum juga yang perlu bisa dikasih. Makanya bisa dijual satu paket atau jasanya. Kalau memang jasa ya memang harusnya itu jasa pembuatan apa. Makanya ada nilai jasamu berapa. Mungkin kalau nanti yang berfokus ke jasa, catatan kecil aja dulu memang halaman sih saya kerjakan di Jalan Kartini nomor 1 di UJDKI itu per titik hanya untuk nangkepin instalasi jaringan gas itu per titik 25.000. Membuat server itu harganya dari sendiri antara 1 sampai 2,5 juta. Tapi harganya saya nggak membelikan, itu hanya ongkosnya.
Jadi kalau kayak instalasi lab per titik ada 40 titik, ya berarti 25.000 kalikan 40 itu jasanya. Bahannya di luar itu. Jadi harus bisa klasifikasi ya. Ini mengarahnya kemana? Kamu membuat servernya kan, jasa konfigurasinya kan, ini nanti bisa diperbaiki di sana. Makanya memang seperti yang saya bilang di sebelumnya, diagram kerjamu itu yang kamu lakukan di mana? Cakupan kerjamu di mana? Itu juga belum bisa. Jadi koreksi dari saya, kalau mau diteruskan sih sebenarnya kalau baca cuma belum spesifik aja. Ini arahnya kemana? Segmented usernya sama proxmox-nya itu juga gimana? Jadi masih belum jelas. Jadi sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Sekiranya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam ucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.